agak maksa ya kayaknya ngambil dari bunga-bungaan. Aduh, gua kameramen bingung gua konsepnya gimana. Tapi ya sudahlah. Tuh kan. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Lagi sama gue Mahtum. Sekarang kita mau nge-review mobil keluarga. Karena kita semua sayang sama keluarga. Terlalu tangan gue masuk. Kita semua sayang sama keluarga ya kan. Sekarang kita bahas mobilnya untuk keluarga itu yang pantas apa sih. Ini ada di samping gue. Nanti gue sebutin. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Nah, sekarang kita sayang keluarga. Bahkan ada beberapa orang yang keluarganya banyak banget. Nggak cuma 1, 2, 3 banget. Tapi maksimal 4. Apa sih gue bahas apa ya? Sekarang kita mau bahas Suzuki R3 paling bawah. Gue nggak bisa bilang paling murah ya, karena mahal dan murah relatif. Tapi paling bawah tipenya. Tidak ada yang lebih bawah lagi dari ini untuk seekor R3. Ini paling bawah. Tapi kira-kira ini mobil dengan harga yang 230 jutaan worth it atau enggak? Sekarang kita coba bedah aja. Wih, dokter kali gue ngebedah. Dari atas, dia punya antena unicorn. Orang nyebut itu unicorn gak sih? Apa gua doang? Ya pokoknya antenanya di tengah gitu, kayak di depan gitu. Dan panjang, shortwall modelnya, panjang banget. Berarti sinyalnya bagus banget. Wih. Apa nih gua? Kenapa jadi begini? Ini kaca. Iyalah kaca. Di sana ada stikernya R3. Terus ke bagian bawah, nah ini nih. Tapi ya memang hampir semua ya. Sekarang mobil-mobil sekarang, bahkan mobil-mobil LCGC pun untuk engine hoodnya sekarang konsepnya rata-rata sudah dibikin muscular. Kalau zaman dulu yang muscular gini tuh cuman buat mobil-mobil SUV gitu. Mobil-mobil yang, apalagi mobil keluarga lah. Biasanya dibulet-buletin aja. Tapi enggak, sekarang semuanya konsepnya gagah-gagahan. Padahal mobil keluarga. Tapi yang nggak ada masalah. Karena sebenarnya secara fungsi, kita nggak ngomongin estetika. Kalau estetika orang ada yang suka, ada yang enggak. Tapi ini kita ngomongin fungsi. Fungsinya sebagai aerodinamis aja sih sebenarnya, aliran udara. Walaupun secara detail gue nggak tahu aliran udaranya dari mana aja, tapi katanya ini buat aliran udara. Lampunya tuh dia udah proyektor. Walaupun ini tipe terendah, tapi udah proyektor. Sesuatu tuh. Keren. Tapi memang belum LED ya, masih halogen. Tapi kalau proyektor menurut gue itu bagus-bagus aja, karena proyektor punya pencahayaan yang lebih proyektor. Lebih bagus hasilnya, lebih fokus. Terus ini ada lampu sen, ada lampu jauh juga, karena dia belum by beam ya. Ini ada list chrome ya, list chrome. Nah list chrome-nya itu sama seperti R3 yang di atasnya. Gue gini apa gimana enaknya? Gini aja. Jadi nyambung tuh, dari lampu sini sampai lampu sini, sampai di bagian dalam mikanya tuh ada chrome-chromannya. Jadi dia listnya tuh nyambung gitu. Berarti sinyalnya bagus kalau nyambung. Kalau nggak bagus kan nggak nyambung ya. Nah di sini ada grillnya tuh full chrome. Untuk beberapa orang yang nggak suka chrome ini agak annoying sih. Tapi ada juga yang diganti. Ini mah gampang sih, karena konsepnya aksesoris aja. Lu bisa ganti semau lu, tapi bawaan dari pabriknya begini dengan logo Suzuki besar. Nih ini housing dari fog lampnya. Fog lampnya apa sih, pakai bohlam biasa lah. Sekarang kita lihat aja bagian engine-nya kayak gimana. Gue suka kalau nge-review mobil keluarga gini, karena kalau ngebuka engine hood-nya gampang. Yang gue males tuh kalau ngebuka mobil-mobil yang SUV yang gede-gede itu. Gue sampai kudu jinjit, malah ininya berat. Tapi kalau ini nggak terlalu berat. Bagian atasnya ini sih belum dicat ya, masih warna dasar kayaknya. Tapi pastinya dia nggak pakai peredam, nggak ada peredamnya. Kalau yang di atasnya ada tuh, ada pakai peredam. Dan menurut gue yang penting itu sebenarnya peredamnya ya. Jadi biar raungan mesin tuh nggak sampai keluar. Tapi ya sudahlah, bisa juga sih dipasangin. Itu Mark Marquez. Nah sekarang engine-nya dipakai 1500 cc. 4 silinder, standar lah mobil-mobil sekarang. Dia transmisinya manual, sudah lengkap sih tuh. Ya pastinya kalau mobil baru semua sama lah. Untuk detailnya ada di sini. Ping. Oke, bagian engine udah. Sekarang kita ke bagian samping. Nah sekarang lagi bagian samping nih guys. Oke, apa dulu ya? Di bagian bawah dulu deh. Bagian bawah nih, kaki-kakinya dia pakai Dunlop 185/65 ringnya 15. Nah, peleknya juga pelek yang biasa aja sih. Racing sih, tapi belum two-tone polish ya. Walaupun sekarang zaman-zamannya two-tone polish, wajar lah karena ini tipe terendah. Tapi tipe terendahnya menurut gua nggak sama-sama tipe terendah mobil-mobil kompetitor yang biasanya diabis-abisin gitu. Kalau ini enggak. Ini masih menurut gua sih ya, masih dapat lampu proyektor, masih ada fog lamp, dan peleknya masih racing biarpun nggak two-tone polish. Poin plus menurut gua. Pakai rem cakram, nah oke lah, ada logo Suzuki-nya di sini, ada VVT, dan yang ini lampu sennya ditaruh di sini nih. Ini kayak mobil punya gue ya.
ketahuan banget mobil gue mobil tua. Sennya ada di sini. Kan biasanya ditaruh di spion, sekarang enggak. Bukan sekarang enggak, tipe yang ini enggak maksudnya, taruhnya di sini. Tapi nggak ada masalah lah. Ini hanya masalah penempatan. Kenapa ditaruh di sini? Karena kalau taruh di sini jelek. Bayangin lu ngejendol begini taruh di sini kan jelek ya. Pasti taruh di sini gitu. Itu sih. Ada logo VVT. Untuk kaca spionnya dia sudah elektrik tapi belum elektrik retractable. Jadi ngelipatnya harus pakai tenaga manusia. Dan nggak ada sen ya. Sennya kalau di sini. Ke bagian atas nggak ada talang air. Cuma kalau talang air mah saran gue malah minta aja. Nanti pas beli, pas pesen. Sama ada nanti ya nantilah pokoknya. Nggak talang air. Terus ininya nih perbedaannya juga tipe terendah dia nggak ininya sewarna body, biasanya kan dibedain pakai chrome atau apa, ini enggak. Dan dia nggak pakai smart entry yang lain-lain lah, masih serba manual biasa. Sekarang kita ke bagian belakang. Cus. Oke guys, yang belum subscribe boleh subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, di like, di share, di komen sebanyak-banyaknya, dipesan kalau berminat, nanti kontaknya ada di somewhere, nanti di salesnya ada. Dan buat teman-teman yang atau saudara-saudara atau bos-bos kalian yang mau endorsement kita, boleh silakan, kita open endorsement. Tinggal kontak aja gue, Mahtum, atau nanti nomornya di deskripsi. Boleh di DM juga di Instagram. Sekarang kita ke bagian belakang nih. Bagian belakangnya bagian atas. Nggak ada ini. Apa sih? Apa sih gue bilang tadi? Oh iya. Bagian atasnya ini hebat banget, nggak ada antena. Kan antenanya di depan. Nggak ada rear upper spoiler, dia nggak ada. Tapi di sini ada high stop lamp, ada washer juga. Kacanya belum pakai defogger belakang. Tapi di sini ada wiper, wipernya sudah terintegrasi di dalam kaca. Tadi bagus lah menurut gua. Lampunya begini nih, SL7 R3 lampunya model begini yang mengingatkan gua sama SUV dari Eropa. Tuh kayak Volvo gitu, tapi gua lupa tipenya apa. Tapi kayaknya gua pernah lihat. Tapi bagus sih, modelnya LED bar gitu. Udah kekinian banget dan kerasa mewah. Bahkan merek sebelah juga SUV-nya ada yang begitu juga. Ya, sudahlah. Lalu ke bagian tengah ada logo Suzuki besar, di sini ada krum-kruman. Ini kalau warna silver ketemu krum memang menurut gua kurang ini ya, kurang nyala ya. Biasanya diganti-ganti warna hitam. Kalau gua sih yang krum-kruman gini gua ganti, gua Scott LED hitam, itu pasti lebih bagus sih. Saran aja. Bagian bawah nih ada tulisan R3, terus ada GL karena dia tipe GL. Sini, oh dia nggak ada kamera parkir ya, karena tipe terendah lah, wajar. Tapi dia dapat sensor parkir. Dia belum rata body tapi sudah sewarna, jadi ya oke lah, nggak terlalu kelihatan. Di bagian bawah ada ban serep. Sekarang kita buka nih, kira-kira bagasinya segede apa? Wow. Setelah gue buka, ternyata ada karpet. Gimana kalau kita ambil? Jangan dong. Ini karpet mobil ini guys. Karpet nanti buat dipasang lah ya. Ini lega nih, lumayan lega. Coba gue naikin up. Nah ini kalau dipasang bangkunya. Ini kalau nggak dipasang dia rata lantai. Ini kalau dipasang. Ini gue coba turunin, mundurin. Nah masih cukup lega sih. Bisa nampung sekitar 2 koper besar atau 3 koper sedang lah. Bagian sininya ada tempat penyimpanan juga tuh. Rapi sih sebenarnya. Terus ini ada untuk ngebuka. Wait, kelihatan nggak? Aduh. Dongkrak. Tapi nggak antik, karena kalau antik, dongkrak antik mah film lama. Ini buat ngerebahinnya ini aja nih. Tuh, ada dua step gitu ya. Nggak ada lampu ya, nggak ada kayaknya. Ya udah, yang di belakang paling gelap-gelapan. Sekarang kita ke bagian interior. Halo, perkenalkan nama saya Amelia dari Suzuki SBT Bandengan. Nah, di sini Amel mau menginformasikan apa saja yang ada promo di Suzuki ini. Kebetulan di samping ini ada Suzuki New R3. Suzuki New R3 ini ada beberapa macam. Untuk yang pertama kita ada DP di angka 8 juta dan angsurannya 4 jutaan loh. Untuk diskon kita bisa sampai 20 juta. Bisa lebih juga. Pokoknya bisa disesuaikan dengan budget teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang mau mendapatkan voucher senilai 1 juta, bisa menggunakan kode di bawah ini. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungin Amel di nomor di bawah ini, atau datang ke showroom Suzuki Bandengan, ketemu dengan Amel. Terima kasih. Nah guys, ini gua ada di bagian interior nih, dari R3 GL manual. Harganya 230-an something lah, belum dipotong diskon. Ini mobil paling terendah, tapi menurut gua iya sih kayaknya tipe terendah ini. Kenapa enggak sih? Itu ya, tapi menurut gua masih cukup oke ya. Untuk pengaturan joknya dia bisa sliding. Bisa
reclining. Oh shit man. Unfortunately, sih. Sayang ya, ini mobil nggak ada high adjuster. Tipe terendah ini ya, tapi yang di atasnya mah ada. Dan interiornya didominasi sama warna cream atau beige. Kayak gini. Untuk beberapa orang, ini kayak sama kacana gua. Kenapa jadi pas begini ya? Ada orang yang bilang gampang kotor, tapi sebenarnya warna ini karakter warna ya. Warna beige cream itu biasanya bikin mobil terlihat jadi lebih mewah, lebih lega. Karena cerah gitu, terang. Tapi kalau mobil hitam konsepnya adalah sporty, lebih gagah, lebih nggak gampang kotor katanya. Terus kabin jadi lebih sempit malah sebenarnya. Makanya kalau lu ngerasa diri lu lebar, lu pakai baju warna hitam biar dimensinya mengecil. Oke, joknya begitu. Warnanya sama krim. Di samping-sampingnya sedikit ada bahan-bahan kayak kulit gitu, tapi sisanya fabric semua dengan motif yang begini lah, kotak-kotak standar lah. Ada variasi warna coklat gitu. Oke. Headrestnya juga lumayan gede dan ada plastiknya. Ya karena ini baru. Bagian samping sini ada plastik-plastik, tapi ada motif yang berbeda, tapi masih plastik. Untuk armrest juga masih plastik. Electric window semuanya, tapi pengaturan auto hanya ada di bagian driver. Untuk kunci pintu, untuk pengaturan spion. Ini cup holder itu ada satu, sisanya ada penyimpanan aja. Ada speaker juga. Di bagian sini ada untuk alarm. Terus ada laci penyimpanan tertutup buat naruh kartu-kartu nih bisa. Kartu remi, domino enggak. Kartunya kartu e-tol pastinya bisa taruh di sini bisa, atau taruh di atas biasanya. Oke. Udah, sini ada kisi-kisi AC 1 2 3 4. Dashboardnya landai. Sama seperti mobil R3 ataupun XL7 ya, landai bagus. Ini menjaga visibilitas untuk lebih optimal. Setirnya ini modelnya 3-spoke, terus ada logo Suzuki, warnanya juga warna-warna apa ya? Ini grey gitu kali ya. Tapi bagus sih, walaupun emang bahan-bahan karet, nggak ada tambahan kulit atau apapun, nggak ada steering switch, tapi di sini ada untuk Bluetooth, teleponnya dan lain-lain. Cuman minusnya, plusnya menurut gua adalah di desainnya dia pakai flat bottom tuh. Bagian bawahnya rata. Enak nih, gue pengen pakai setir begini nih. Kelihatannya kayak setir racing lah. Pengaturannya dia cuman bisa tilt aja, belum teleskopik. Jadi untuk mengatur ergonomisnya ya mungkin masih agak terbatas. Di sini ada tuas untuk lampu dan di sini untuk wiper ya. Nah ini kuncinya nih. Kuncinya ini. Tuh. Bagus sih desain kunci Suzuki itu menurut gue oke sih. Desainnya bagus. Karena permainan warna juga ya. Sekarang kita coba biar kelihatan speedometernya. Speedometernya dia masih yang standar-standar aja ya. Ada MID di bagian tengah untuk average konsumsi bahan bakar dan lain-lain. Jadi ya masih standar-standar aja lah. Oke. Speedometer itu udah. Ke bagian sini ada audio. Audionya lumayan gede. Ini 9 in. Karena dibandingin yang tipe di atasnya ini malah lebih besar sebenarnya. Semuanya lengkap loh, tapi ada Bluetooth, ada radio, ada A-Link. A-Link apa ya? Nakling lu. Iya boleh lah. Saya dia cakep. Bayangkan nonton Lenong deh kayaknya. Dengan audio sebesar ini plus sih buat gua, gede. Ini mobil terendah loh, jangan lupa loh. Ini tipe R3 terendah tapi ininya maksimal banget. Ya ada hazard, ada AC, biasalah standar. Masih pakai yang physical gini, gue suka puter-puteran karena enak gitu, bisa dipencet. Tuh, bisa diputer, berasa gitu loh kayak berasa lah pokoknya enak muter-muternya. Ke bagian bawah sini ada ini nih, power outlet, ada 2, ada USB aux 12 volt dan 120 watt. Sini ada laci penyimpanan terbuka, ada cup holder, di sini ada tuas transmisi 5 percepatan. Warnanya grey, sama kayak setir warnanya. Ini enak sih. Sedang lah menurut gua. Di sini ada handbrake mechanical. Waduh, sayangnya. Sama kayak tipe di atasnya, dia nggak pakai glove box di bagian tengah yang bisa kita jadiin armrest. Ya kadang ada yang pakai, ada yang enggak sih, tapi gue sih lebih nyaman kalau ada armrest sebenarnya. Jadi lebih kayak apa ya, karena ini sudah semi bucket, ditambahin armrest tuh kayak lu kalau naik motor lu dipeluk terus lu sambil pegang juga tangan anjir. Apa itu? Terus lu nongkrong di jembatan. Wah. Itu bagian sini belum. Sini ada laci penyimpanan tertutup. Wah, masih ngagetin guys, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke. Nggak ada lagi ya. Bagian atasnya sini ada sun visor kiri dan kanan, ada hand grip di sebelah passenger aja, bagian driver nggak ada. Kaca juga adanya di bagian passenger, di bagian driver nggak ada. Kenapa ya? Driver tidak boleh ganteng kali. Ada
kaca spion tengah, di sini ada lampu sama ada ini speaker kali ya. Gua nggak tahu lah. Tapi modelnya kayak speaker sih. Oke, bagian depan itu sekarang kita ke baris kedua. Sekarang kita ada di baris kedua nih dari R3, di mana di dalamnya terdapat sekali banyak plastik. Ini baru ya, wajar lah kalau mobil baru. Oke, semoga tidak terganggu sama plastik-plastiknya ya. Kalau terganggu, kalau mau lebih terganggu, gue bisa giniin maksudnya nih. Oke guys, noise gitu, kasihan yang edit ya. Joknya konsepnya sama, warnanya sama, cuman memang nggak ada warna lain, semuanya dibikin beige. Kalau yang di depan kan tadi ada tambahan ya, ada apa namanya kombinasi coklat, ini nggak ada. Dia untuk 3 orang, cuma ada 2 headrest, yang tengah nggak kebagian headrest, tapi dia plusnya dia dapat armrest nih. Jadi kalau lo cuma naik berdua di baris kedua enak, ada armrest. Tapi seat beltnya dia tetap ada 3 tuh, jadi keamanan sih tetap lah. Cuman yang baris yang tengah ini agak dianak-terikan dia. Terus apalagi ya? Oh iya, lantainya rata, jadi ya flat floor, enak. Berasa kabin jadi lebih lega sebenarnya. Di sini ada ini nih jok pocket, tapi hanya di bagian passenger, yang bagian depan ya, karena di driver dia nggak ada jok pocket. Di sini ada ini juga nih power outlet untuk yang bagian belakang, tapi harus pakai adapter lagi. Oke. Door trim ya standar loh, semuanya pasti plastik, keras-keras semua. Handle pintu juga plastik. Sini ada armrest juga plastik. Ke bagian bawah ada cup holder, ada speaker plastik-plastik semua. Bagian atas ada hand grip kiri dan kanan. Modelnya model retract. Bagian atas ada kisi-kisi AC4 karena dia double blower. Oke, pengaturannya coba deh. Nah, ini majunya bisa maju banget karena yang belakang juga kan rata lantai, baris ketiganya. Jadi buat ngangkut barang pasti opsinya lebih banyak gitu. Dan dia juga karena untuk masukin iya benar sih, untuk masukin penumpang ke baris ketiga itu konsepnya dia nggak dilipat kursinya tapi digeser gitu. Kita coba aja ya, kita ke baris ketiga. Nah, caranya gini, ditekan ininya, udah dia duduk gini, langsung aja nggak dorong. Nah, lalu kita ke sini, ntar naikin dulu. Dah, gue naik ya. Tada. Gue turunin. Sekarang gue ada di baris ketiga nih dari R3. Oke, joknya nih di baris ketiga nih dia modelnya yang tipis-tipis gitu ya, karena fungsinya untuk dilipat. Biasanya untuk bawa barang, enggak sih, orang yang duduk di belakang nggak dianggap barang juga maksudnya, tapi fungsinya mungkin dibagi-bagi lah, ada fungsi untuk bawa orang dan bawa barang, makanya dikecilin biar bisa dilipat dan rata lantai. Tapi menurut gue masih nyaman kok, untuk 2 orang ada 2 seat belt, 2 headrest, masih oke lah. Motifnya sama kayak yang baris kedua, krim. Nah, di sini ada armrestnya lumayan gede dan ada cup holder, kiri dan kanan sama. Apalagi ya di bagian sini, kacanya nih gede loh di belakang, jadi visibilitas cukup bagus. Jadi untuk keluarga, karena ini mobilnya konsep keluarga ya, jadi isinya pasti keluarga, dan keluarga biasanya banyakan. Jadi untuk yang di belakang juga kayaknya nggak sedih-sedih amat sih. Ya walaupun menopang kaki untuk ukuran gue 165 cm ya nggak full sih, tapi ya namanya juga baris ketiga, ada hand grip, dia modelnya model yang fix begini. Oke, bagian belakang udah, sekarang kita keluar. Nah guys, tadi udah gue ceritain semuanya, bagian depan, samping, belakang, dalam, engine, semua udah kita kupas. Mobil R3 GL tipe terendah yang harganya 200 jutaan something lah, dan nanti diskonnya boleh tanya aja langsung sama salesnya yang tadi. Nah, pokoknya ini kita ada di Suzuki Bandengan, di Jalan Bandengan Utara. Kalau sering ke kota pasti apal sih daerah sini ya. Pokoknya datang aja deh. Dan buat yang nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. Tetap jaga prokes. Sampai jumpa di video berikut ya. See ya.